Diterjang angin puting beliung, bangkai badan pesawat menimpa rumah warga di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dampak angin puting beliung juga merusak puluhan rumah warga. Peristiwa angin puting beliung menerjang Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan mengakibatkan bangkai badan pesawat dari gudang penyimpanan pesawat bekas terhempas hingga menimpa rumah warga. Bagian pesawat yang terbawa puting beliung berasal dari gudang atau kuburan pesawat bekas yang berada sekitar 300 meter dari rumah warga. Akibatnya puluhan rumah warga rusak terdampak puting beliung. Sementara pemerintah desa setempat dan petugas BPBD Kabupaten Bogor terus melakukan pendataan. Pesawat tersebut ini yang luar biasanya, angin mengangkat bagian daripada pesawat kurang lebih sekitar 300 meter. Bagian pesawat tersebut itu menimpa kepada rumah warga, dua titik yang tertimpa dari bagian pesawat tersebut. Nah, ini kami sedang telah berkoordinasi dengan pemilik kuburan bangkai pesawat tersebut, kemudian bekerja sama juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten. Saat ini sedang dilakukan pendataan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun bangkai pesawat yang menimpa sejumlah rumah warga belum dievakuasi. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tebing setinggi 50 meter yang berada di ruas Jalan Pasir Kurai, Cisitu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten longsor. Kondisi ini membuat akses jalan utama warga di wilayah selatan Lebak terhambat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Seperti inilah video amatir detik-detik saat terjadi longsor di ruas Jalan Raya Pasir Kurai, Cisitu, Kecamatan Lebak, Banten. Terlihat material longsor berupa tanah, batu, dan pohon menutupi seluruh bagian badan jalan. Warga yang mengabadikan momen tersebut nyaris tertimbun longsoran tanah karena longsor tiba-tiba meluas. Warga akhirnya berusaha kabur melarikan diri dari longsoran. Akibat longsor, akses jalan utama warga di wilayah selatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu oleh hujan deras yang terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Selain kondisi tanah yang labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing sehingga mempercepat terjadinya longsor. Penyebabnya itu yang pertama memang itu labil ya, tanahnya labil. Kemudian memang itu ada aktivitas penggalian pasir ya oleh masyarakat sih, manual gitu. BPBD Lebak mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena Lebak masih berada dalam ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi kapal pinisi tenggelam di perairan sekitar Labuan Bajo. Kali ini kapal pinisi Dewi Anjani tenggelam di perairan Dermaga Pink, tidak jauh dari Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo menyatakan kapal sedang dalam kondisi berlabuh atau parkir saat insiden terjadi. Namun dari hasil penyelidikan sementara awak kapal tertidur dan tidak sempat memompa air keluar kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun semua awak kapal berhasil menyelamatkan diri. Pemirsa, tim SAR gabungan terus melakukan operasi SAR hingga 7 hari ke depan di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Operasi SAR ini untuk mencari 3 WNA Spanyol korban kecelakaan kapal. Tim SAR gabungan membentuk tim pencarian darat dan laut guna pencarian korban kapal tenggelam yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
operasi SAR gabungan terus dilakukan hingga sepekan ke depan. Diyakini bahwa kendala utama dari pencarian korban adalah faktor cuaca yang tidak menentu. Kondisi titik tenggelamnya kapal yang ditemukan awal ternyata berubah, sehingga kapal belum bisa ditemukan. Terkait penyebab kecelakaan, Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan jika kecelakaan itu terjadi murni akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Tim SAR gabungan terus melakukan operasi SAR di sekitar lokasi kejadian selama 7 hari untuk kemudian dievaluasi hingga diputuskan tindak lanjutnya seperti yang akan dilakukan ke depan. Disebabkan oleh kondisi cuaca. Kemudian titiknya jelas, tapi pada saat awalnya kita berharap bahwa kapalnya itu bisa kita temukan, ternyata sampai sekarang kapalnya kan belum ditemukan. Karena itu kita melaksanakan operasi SAR laut, baik itu melalui pencarian di permukaan, dan juga kita menyiapkan potensi-potensi yang berkemampuan untuk bawah air. Rencana berapa lama operasi SAR-nya dibuka di situ? Operasi pada saat itu dikendalikan secara normal oleh Basarnas setiap 7 hari. Tim pencarian laut melakukan penyisiran dan penyelaman di lokasi kejadian hingga daerah di sekitarnya. Sementara itu pencarian darat melakukan pencarian dan penyisiran di wilayah laut Pulau Padar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Akibat cuaca buruk, 5 atlet terjun payung mengalami kecelakaan mematikan. Satu penerjun tewas, sementara satu penerjun lainnya masih dalam pencarian. Telah jatuh penerjun payung di laut. Innalillahi wa inna ilaihi. Nelayan asal Pangandaran, Jawa Barat ini menemukan jenazah penerjun payung di perairan Bojong Salawe, Kecamatan Parigi, Pangandaran. Parasut milik korban tampak masih mengapung di lautan. Pada saat kejadian, pesawat latih jenis Cessna 185 milik Fly School Ganesha tengah lepas landas dari Bandara Nusa Wiru dengan membawa 5 atlet terjun payung. Naas saat para atlet tengah berada di ketinggian, cuaca seketika berubah. Angin kencang menyebabkan para atlet kehilangan kendali. 3 atlet berhasil melakukan pendaratan darurat dalam kondisi selamat, sedangkan 2 atlet lainnya terjun ke laut. 1 atlet ditemukan meninggal dunia, sementara 1 lagi masih dalam proses pencarian. Untuk sementara kami masih berproses untuk melakukan pencarian korban yang satu, akan dibantu oleh dari rekan-rekan Basarnas, kemudian dari Direktorat Polair maupun dari Polres dan seluruh instansi terkait. Kita akan melaksanakan pencarian yang ada. Proses pencarian masih terus dilakukan. Tim gabungan menyisir jalur laut dan udara di sekitar lokasi kejadian. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.